pidananya juga di sini kan. Jadi kalau misalnya ini ada pidananya berarti pasal pelapis ya. Yang jelas itu kan perampasan itu kan diatur di pasal 385 KUHP. Ya. Jadi setelah itu juga ada undang-undang surat kita ini disebut dengan perampasan harta hak orang lain diambil diam-diam tanpa sepatutnya pendidikan sah dan dimiliki. Ya. Itu pidananya. Dan pada waktu sebelum sidang pertama ya, sebelum sidang perdana, otomatis kan pasti ada mediasi di sini ya. Ya. Setelah mediasi itu kira-kira apa yang komentar pihak yang menguasai saat ini? Ada mediasi kedua persidangan. Kita memakai pertemuan juga di proses Cakala. Lalu ada juga mediasi di kantor desa Cakala, tapi memang diuntungkan masing-masing di kantor. Ya. Setelah itu sebelum perkara di 14 didaftarkan, memang sesuai dengan Perma 1 2016 gitu terkait dengan mediasi, majelis hakim juga akan menunjuk hakim mediator menyelesaikan masalah ini sebelum masuk kepada pokok perkara persidangan. Tapi semuanya juga gagal. Masing-masing pihak kami merasa bahwa itu milik kami, tetapi betul merasa itu milik mereka. Jadi karena memang merasa sama-sama merasa masing-masing memiliki, maka perkara nomor 14 ini berlanjut sampai proses persidangan. Dan besok adalah pembuktian. Masih tahap pembuktian itu tergugat mengajukan saksi. Karena pada Kamis kemarin kami yang mengajukan saksi, kami mengajukan saksi gitu. Dan kami yakini bahwa saksi-saksi kami ajukan ternyata menguatkan dalil-dalil yang ada dalam gugatan kami. Gitu. Nah besok juga akan ada sidang, tergugat akan mengajukan saksi. Kita akan lihat apakah saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat ini juga akan menguatkan dalil-dalil mereka dalam jawaban dan bukti mereka. Kalau tidak salah Pak Limpi ini kan organisasi dari apa namanya itu, organisasi Pradi ya? Saya juga Pradi ya. Sama dengan Pak Sani Pajak Karya. Berarti dengan Pajak Karya sama ya? Sama. Otomatis besok Pajak Karya ikut juga? Saya besok Pajak Karya besok bersidang. Karena saya juga besok ada agenda pemeriksaan saksi di PN Sambas. Saya tidak bisa hadir di PN Bengkayang, tapi memang kami seperti ini biasanya begitu. Jadi besok akan kami Pak Jakaria yang akan bersidang di PN Bengkayang gitu. Dan Rabunya saya akan di sini lagi tunggu sidang kita pada pidana. Kita Pak Jakaria ya. Ya silakan. Malam Pak Jakaria. Terkait dengan masalah perdata ini kan, masalah perdata dan juga menduga bahwa di sini juga ada pidananya juga, ya kan? Ya ada. Jadi asal berlapis di sini kan. Jadi kalau misalnya tanggapan Pak Jakaria sebagai organisasi pengacara yaitu Pradi ya, yang bersama dengan Pak Limpi sarjana hukum di sini, kira-kira seperti apa tanggapan Pak Jakaria mengenai gugatan perdata ini? Ya, kalau kita berkajian kami ya, kami kan tetap di atas. Apa? Karena memang fakta persidangan itu persaksinya memang bahwa betul karena itu dibeli sama masyarakat oleh orang pemiliknya. Jadi artinya pemilik itu membeli secara sah, benar, dan faktanya pun saat dikonfrontir dengan saksi lokasi tanahnya itu betul di situ letaknya. Jadi artinya jual beli antara pemilik yang sebenarnya dengan masyarakat yang menjual itu nyata di persidangan. Jadi kasusnya dikonfrontir persidangan itu betul. Baik Pak Jakaria, kira-kira saran dan pesannya kepada yang mewakili atau yang hadir besok di persidangan di Sambas sana seperti apa? Bersama Pak Dinda ya. Ya kita sesuai dengan aturan majalah. Ya tidak menyampaikan kesaksian yang benar. Artinya tidak boleh memberikan palsu. Baik pemirsa, selamat malam. Bahwa hari ini kita sudah wawancara dengan dua tokoh atau dua praktisi hukum yang ada di Kabupaten Bengkayang. Dua-duanya ini adalah pengacara yang handal dan pernah mengalahkan pengacara KPK kemarin ya. Jadi dengan itu silahkan masyarakat share di mana saja berada di seluruh pelosok tanah air, dan jangan sampai lupa berikan komentar dan subscribe. Terima kasih dan selamat malam. Malam sawit pun langsung. Salam sejahtera kita semua. 2 minggu 3 minggu Adil Katalino Bacani Dasar Segala Sikat Katibata Om Syastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan. Malam ini Surya Pos sedang berada di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan kita menghadirkan narasumber Bapak Limpi sarjana hukum. Ini salah satu pengacara yang sudah terkenal dan memiliki popularitas yang sangat luar biasa. Dengan ini malam ini
kita langsung wawancara secara eksklusif mengenai gugatan perdata yang ada di wilayah hukum Kabupaten Kayang ya. Kabupaten Kayang di tempatnya di Capala. Ya. Selamat malam Pak Liki. Selamat malam Pak Yel, sehat selalu. Terkait dengan gugatan perdata yang terjadi saat ini dan besok pagi Bapak Liki akan kesambas Pak ya. Ya, Kira-kira kronologisnya seperti apa tuh, Pak? apakah ini perkara 14 PDTG 2024 PN Bengkayang. Mereka merasa Ini gugatan pemadaman hukum. Penggugatnya adalah A, ahli waris dari Lai Conten. Lai Conten ini punya istri bernama Lai Sungo, punya anak 10 orang. Jadi mereka ini adalah para waris, memiliki tanah di Kecamatan Capala, Kabupaten Bengkayang. Lalu mereka beli tanah itu 2007 dan 2010 dan dijadikan perkebunan sawit. Lalu secara diam-diam ternyata dia menyerahkan pengurusan tanah itu diterbitkan sertifikat kepada ponakannya, yaitu yang saat ini kami sebut dengan Tukat 1 dan Tukat 2. Begitu. Kalau ponakannya itu namanya siapa? Tukat ini namanya inisial L dan inisial P, begitu. Jadi persoalan itu setelah Tukat 1 begitu, yang inisial P ini menerima hibah dari Tukat 2 inisial L bicara diam-diam, padahal dia bukan pemilik objek itu. Nah, pada 2012 begitu dia provinsi sertifikat atas nama tergugat 1 dan tergugat 2 begitu tanpa pengetahuan dari pemilik yang sebenarnya walaupun beli begitu. Sehingga perkara nomor 14 ini kita menggugat ponakan yang diduga menggunakan kepercayaan, menyalahgunakan kepercayaan dari almarhum Lai Conten, dan dia secara diam-diam menerbitkan sertifikat atas nama dirinya tanpa pengetahuan pamannya. Tuh. Kira-kira pada waktu itu ada nggak surat kuasa dari pamannya bahwa tanah tersebut diberikan satu kepercayaan untuk dia dia memiliki itu? Sama sekali tidak ada. Ini kan gugatan yang kedua. Gugatan yang pertama kita sudah adu data. Ternyata di objek itu ada 3 surat. Surat pernyataan tanah. Pertama atas almarhum Lai Conten, yang kedua atas nama T1 tadi, dan T2 gitu. Nah, jadi T2 ini ada 2 surat lagi. Ada surat yang hanya diketahui oleh desa, tapi yang satu lagi surat yang diketahui oleh desa dan camat gitu. Padahal sebelumnya sudah ada surat pernyataan tanah atas nama klien kami, itu Lai Sungo juga, lalu atas nama Lai Conten itu sendiri yang hari ini sudah meninggal gitu. Dan dia hanya diberi kepercayaan untuk menerbitkan sertifikat atas nama perwakilan atas nama Lai Conten gitu. Jadi dia tidak ada hak, dia tidak diberikan hak untuk sertifikat atas nama tergugat 2 gitu. Jadi masalah tidak ada surat kuasa. Kalau kita lihat dari kronologis, sepertinya ini ada unsur pidananya juga ya. Jelas ada. Ini kan kita nggak tahu nih apakah dia memasukkan tanda tangan pamannya gitu, atau dia memasukkan tanda tangan istri pamannya bernama Lai Sungo tadi itu bibinya begitu. Nah kita nggak, tapi kami juga melihat bahwa di sini kan ada perampasan hak di situ tanpa diketahui oleh orang yang paling berat di situ, para pemilik itu sendiri gitu. Jadi menurut kami jelas ini adalah salah satu kinerja dari tanah gitu. Dengan memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan momen, memanfaatkan kepercayaan untuk kepentingan pribadi, sehingga orang yang benar-benar sebagai pemilik tadi dirugikan. Makanya perkara nomor 14 ini kami gugat penggugat ini karena penggugat ini perbuatannya memenuhi ketentuan pasal 1365 Pidana. Perbuatannya telah menimbulkan kerugian kepada para penggugat, jadi kita menggugat hak jadi lampaikan sebagai penggugat. Baik Pak Liki, ini kan kalau kita lihat bahwa di sini ada unsur pidananya juga di sini kan. Jadi kalau misalnya ini ada pidananya berarti pasal pelapis ya. Yang jelas itu kan perampasan itu kan diatur di pasal 385 KUHP. Ya. Jadi setelah itu juga ada undang-undang surat kita, ini disebut dengan perampasan tadi kan hak orang lain diambil secara diam-diam tanpa sepatutnya pemilik sah dan dimiliki. Ya, itu pidananya. Dan pada waktu sebelum sidang pertama ya, sebelum sidang perdana, otomatis kan pasti ada mediasi di sini ya. Ya. Setelah mediasi itu kira-kira apa yang komentar pihak yang menguasai saat ini? Ada mediasi kedua persidangan. Kita memakai pertemuan juga di proses Cakala.
Lalu ada juga mediasi di kantor desa Cakala, tapi memang diuntungkan masing-masing tingkat pendidikan. Ya. Setelah itu sebelum perkara di 14 didaftarkan, memang sesuai dengan Perma 1 2016 gitu, terkait dengan mediasi, majelis hakim juga telah menunjuk Hakim Widianto menyelesaikan persoalan ini sebelum masuk kepada pokok perkara persidangan. Tapi semuanya juga gagal. Masing-masing pihak kami merasa bahwa itu milik kami, tetapi Pak juga merasa itu adalah milik mereka. Gitu. Jadi karena memang merasa sama-sama merasa masing-masing memiliki, maka perkara nomor 14 ini berlanjut sampai proses persidangan. Dan besok adalah pembuktian. Masih tahap pembuktian itu tergugat mengajukan saksi. Karena pada Kamis kemarin kami yang mengajukan saksi, kami mengajukan saksi, gitu. Dan kami yakini bahwa saksi-saksi kami ajukan ternyata menguatkan dalil-dalil yang ada dalam gugatan kami. Gitu. Nah besok juga akan ada sidang, tergugat akan mengajukan saksi. Kita akan lihat apakah saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat ini juga akan menguatkan dalil mereka dalam jawaban dan bukti mereka. Kalau tidak salah Pak Limpi ini kan organisasi dari apa namanya itu, organisasi Radia. Saya juga Pradia, sama Artinya dengan Pak Sani Pajak Karya. Berarti dengan Pak Jakaria sama ya? Sama. Otomatis besok Pak Jakaria ikut juga? Saya besok, Pak Jakaria besok bersidang. Karena saya juga besok ada agenda pemeriksaan saksi di PN Sambas. Saya tidak bisa hadir di PN Bengkayang, tapi memang kami memang seperti ini biasanya begitu. Jadi besok akan kami Pak Jakaria yang akan bersidang di PN Bengkayang, begitu. Dan Rabunya saya akan di sini lagi tunggu sidang kita pada pidana. Kita Pak Jakaria siap. Ya silakan.